92150207 dari Program Studi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang manajemen strategis untuk memenuhi ujian tengah semester 2 mata kuliah pengantar manajemen. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Ada 7 tujuan manajemen strategis. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Dan yang ketujuh, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Tahap formulasi, membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis, pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang dihentikan. Tahap implementasi. Pada tahap ini, kalian harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif, pun termasuk ke dalam tahap implementasi. Tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Fungsi yang pertama, mengusung visi misi perusahaan. Melalui manajemen strategis, visi dan juga misi tidak akan sekedar menjadi pajangan pada sebuah perusahaan saja, namun perusahaan dapat merumuskan tindakan dan kegiatan yang harus diimplementasikan dan dijalankan agar bisa mencapai visi dan misi tersebut. Fungsi yang kedua, membantu perusahaan mengidentifikasi pasar dan produk. Dengan menggunakan manajemen strategis, perusahaan mampu mengidentifikasi dan mengetahui kesempatan baru untuk dimanfaatkan dalam pasarnya. Tidak hanya itu, perusahaan bisa juga memanfaatkan manajemen tersebut sebagai bahan evaluasi dari pasar maupun produk yang telah dimilikinya. Fungsi yang ketiga, memberi fokus pada aktivitas brand positioning. Setiap perusahaan pasti mempunyai brand positioning berbeda di mata para konsumennya. Pemanfaatan manajemen strategis mampu membantu perusahaan dalam mempertahankan sekaligus memperkuat posisi mereknya di masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai akibat setiap strategi yang dipakai serasi dengan posisi atau citra dari merek perusahaan. Fungsi keempat, menjaga keteraturan bisnis. Fungsi manajemen strategis lainnya adalah mampu menetapkan pandangan dan tujuan apabila setiap divisi pada perusahaan mampu memiliki sinergi dan menjalankannya dengan baik. Setiap proses pengambilan keputusan akan dilakukan dengan menentukan pandangan setiap divisi. Setelah itu, seluruh divisi akan menjalani kerjasama dengan lebih bagus guna menempuh target dan tujuan perusahaan. Fungsi yang terakhir, menjadi paduan pada aktivitas perencanaan dan juga perbaikan. Fungsi terakhir dari manajemen strategis adalah menjadi paduan terhadap kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnis pada jalan yang